kamerane sing kira-kira awakku rada proporsional kurus iso ora iki? Iso ya. Kan ben ketok nek poso tenanan ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allama wa ta'lima wa nafa'al intifa' tadhakkur wa tadhkira li fadha wa istifada wal hasu ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila huda wa dalal ala khair bi qamardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita saged ketemu malih dalam kerangka melanjutkan ngaji kita setelah sebelumnya libur 2 bulan. Ya, prairoksasi berarti ya. Kayak liburan kenaikan kelas ya. Iki kira-kira munggah kabeh apa ora iki? Alhamdulillah kita lanjut kemauan saking kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah karanganipun Al-Imam Muhaddits Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah. Nafanallahu bihi bi ulumihi barakatihi fid darin ila an qala zaujatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa putra-putranya Kanjeng Nabi ada 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang mana kesemuanya 6 dari putra-putri beliau niku saking Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Sementara yang 1 saking Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Maka di sini kita akan membaca atau mempelajari sedikit tentang sejarah beberapa istrinya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dimulai kita harus pahami dulu bahwa di antara bentuk khususiyah Kanjeng Nabi, ya di antara bentuk khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak adanya batasan berapa jumlah istri beliau. Ini yang pertama harus digaris bawahi. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya tentang surat Al-Ahzab, Allah SWT berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati 'ammika ila akhir ayat. Ayat surat Al-Ahzab ayat 50. Ya. Aku soalnya ora apal jadi rada baca-baca sik barang ya. Nggih, teng surat Al-Ahzab niku Allah Subhanahu wa taala menekankan, memastikan bahwa istri-istri Nabi yang sudah diberi mahar, kemudian saudari atau sepupunya Nabi, kemudian orang-orang yang hijrah bersama Nabi, ya atau orang perempuan-perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, ya in aradan nabiyyu ayyastankihaha, kalau Nabi memang ingin memperistrikan perempuan tadi maka boleh. Ya. Jadi di ayat ini Allah SWT tidak memberikan batasan apakah 1, 2, 3 atau 9. Sehingga Nabi boleh saja misalnya Nabi niku nikah lebih dari 4, lebih dari 10. Niku khususnya Kanjeng Nabi. Ya, jadi tapi khususnya niki ora diwarisno. Jadi selain Nabi tidak ada yang seperti itu. Jadi nek ana sing ngaku-ngaku lha aku songo melok Kanjeng Nabi kaplak wae ndase kuwi ya. Ya. Karena tidak ada ini khususnya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sejarah disebutkan bahwa setelah ayat ini turun, setelah Nabi diperbolehkan oleh Allah untuk beristrikan berapapun, Nabi tidak pernah menambah istri. Ya, ora kayak awakmu mbek awakku. Ya, dibolehkan langsung sikat gitu. Ya. Nabi tidak, Nabi walaupun diperbolehkan oleh Allah Taala tanpa batas, Nabi justru tidak menambah istri lagi. Kemudian semua istri Nabi ya, dinikahi oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan atau dalam status sebagai janda kecuali Sayyidah Aisyah. Ya, jadi sekali lagi ini juga menampik tuduhan orang-orang dari orientalis yang menyatakan bahwa Nabi itu naudzubillah min dzalik disebut sebagai syahwani, ya orang yang moto wedoan. Ya, tapi bukti sejarah menyatakan bahwa Nabi ora ngono.
Nek nabi ku seperti itu ya sing dipilih nabi ya mesti sing nom-nom gitu. Sing rak duwe anak gitu. Nabi nikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah niku anake 5. Ya. Terus nikah lagi dengan Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah niku sudah janda 2 kali. Ya. Jadi nek awakmu mbek awakku wis beda, Kang. Aduh lah, bena sama wa sumur bor. Ya, dan mereka biasa menceritakan atau menyebut satu persatu istri-istri Nabi SAW di mana sini disebutkan wa tazawwaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi menikahi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya, kita tahu bahwa Sayyidah Khadijah saat dinikah oleh Kanjeng Nabi usianya sekitar 40 tahun, sementara Nabi usia 25 tahun. Dan Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikah sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi. Atau sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Ya. Wa asyad ma'ahu, yang kemudian Sayyidah Khadijah hidup bersama Kanjeng Nabi sebagai istrinya qablal wahyi 15 sanah. Sebelum turunnya wahyu sebanyak atau selama 15 tahun. Wa ba'dahu ila ma qablal hijrah bi 3 sinin. Dan setelah turunnya wahyu, itu Sayyidah Khadijah hidup bersama Nabi sampai sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Wa matat indahu, dan kemudian Sayyidah Khadijah wafat ya, saat dalam status sebagai istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah ini yang kemudian menenangkan Nabi saat pertama kali Nabi shock karena mendapatkan wahyu. Ya, di mana disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira terus didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Iqra niku, Nabi wangsul nyrodop. Ya, derdek karena shock. Ya, jadi bukan karena takut ya, karena shock. Maka kemudian sampai ke rumah Rasulullah SAW menyatakan zammiluni, kemuliaku. Ya. Terus akhirnya kan Nabi cerita kali Sayyidah Khadijah ya, bahwa aku ini mau ngene. Ya. Lah di antara bentuk motivasi yang diberikan Sayyidah Khadijah ketika itu Sayyidah Khadijah menyatakan ya wallahi la yukhzikallahu abada. Ya, demi Allah sungguh Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Ya, engkau ini orang yang menyambung silaturahim. Ya. Wa taksibul kalla. Ya, memberikan atau mengusahakan bagi orang lain. Ya. Terus dan beberapa kata lainnya aku ordo apati apal. Ya. Demikian Sayyidah Khadijah adalah orang yang memotivasi Nabi. Ya, ketika Nabi shock, bahkan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian mengajak Nabi untuk ke Waraqah bin Naufal yang pada masa itu dikenal sudah mempelajari agama Nasrani yang masih murni. Ya. Iku fungsine bojo ngono, motivasi. Ya. Ora moroti maksud ngono lho. Ruzik tuh hubbaha. Ya, bahkan disebutkan Nabi niki saking cintane sama Sayyidah Khadijah. Ya. Sampai beberapa kali niku Nabi pernah ya memerintahkan Sayyidah Aisyah kalau masak ya, masak 3 porsi. Bahasanya ngoten. Masak 3 porsi. Padahal di rumah itu yang tinggal di situ hanya Rasulullah sama Sayyidah Aisyah. Nah, ternyata 3 porsi niku, 1 untuk Rasulullah, 1 untuk Sayyidah Aisyah, 1 lagi untuk temannya Sayyidah Khadijah. Ya. Koncone Sayyidah Aisyah pun tetap disambung silaturahmi kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma Saudah binti Zam'ah. Kemudian istri Nabi adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Yang bernama Saudah binti Zam'ah. Kaburat indahu. Yang mana kemudian Sayyidah Saudah ini ya sampai masuk ke usia sepuh ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arada ayu taliqaha. Kemudian Nabi sempat ingin mentalaknya. Ya, jadi Sayyidah Saudah ini adalah ya, beberapa riwayat menyebutkan orang pertama yang hidup serumah dengan Nabi setelah Sayyidah Khadijah. Jadi ketika Sayyidah Khadijah meninggal, ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah akad dulu sama Sayyidah Aisyah. Tapi karena Sayyidah Aisyah waktu itu masih kecil, maka Rasulullah menikah lagi dengan Sayyidah Saudah, yang kemudian Saudah ini yang menemani Nabi dari mulai berarti 3 tahun sebelum hijrah sampai
setahun atau 2 tahun setelah hijrah. Ya, sambil menunggu Sayyidah Aisyah cukup umur untuk tinggal bersama Nabi. Jadi orang pertama yang hidup serumah dengan Nabi sebagai istri, maksudnya sebagai suami istri, niku adalah Sayyidah Saudah. Yang kemudian tidak ada konflik apapun, bahasanya menolak. Sampai akhirnya suatu saat ya entah ada beberapa riwayat yang menyebutkan beberapa kasus ya atau beberapa sebab sampai Nabi kepengen mentalak Sayyidah Saudah ini. Kemudian Sayyidah Saudah fawahabat yaumaha li Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Saudah ya sebagai bentuk tawar-tawarane ya ben ora ditalak kalih Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidah Saudah menghibahkan ya jatah malamnya, misalnya malam Selasa misalnya. Niku dihibahkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ya. Tawar-tawaran ngono ya untuk saya ngono lho. Waqalat ya kemudian ya, alasannya kenapa kok sampai ngotot atau sampai tidak ingin ditalak oleh Kanjeng Nabi? Ya, beliau menyatakan la hajatali fir rijal. Ya, karena sudah sepuh aku sudah tidak butuh lagi sama laki-laki. Ya. Wa innama uridu an uhsyara fi zaujatik. Tapi aku tetap kepengin untuk nanti dikumpulkan di hari kiamat sebagai istrimu ya Rasul. Ya. Ini juga sebagai dasar bahwa orang atau perempuan yang meninggal dalam status sebagai istri dari suami terakhir, maka di akhirat juga akan dikumpulkan di istri yang terakhir. Jadi ada 2 riwayat ya, yang menyatakan ada pertanyaan ini disebut di Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab Fatwa Al-Hadithiyah. Ketika beliau ditanya bagaimana statusnya seorang perempuan yang pernah nikah beberapa kali. Iku nang akhirat mbek sapa? Mbek bojo sing ngendi? Di situ poinnya beliau menjawab bahwa kalau si perempuan ini meninggal dalam status ya atau menjadi istri dari suami terakhir dan tidak ditalak sama sekali, ya, maka nanti dia kumpulnya sama suami yang terakhir ini. Tapi kalau ada satu perempuan menikah beberapa kali dan semuanya talak, ya, sampai talak, terus meninggal dalam kondisi janda, maka nanti di akhirat disuruh milih mana yang paling baik dari semua suami yang sudah pernah dia alami bersama di dunia itu. Lah Sayyidah Saudah beralasan jangan sampai engkau mentalakku ya Rasulullah karena aku kepengen nanti di akhirat dikumpulkan sebagai istrimu. Ya. Sampai demi untuk itu jatah hari beliau dihadiahkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Wa min khasaisiha dan di antara khususiyah beliau adalah annaha infaradat bin Nabi ba'da mauti Khadijah. Setelah tahu beliau adalah orang yang 3 tahun. Beliau adalah orang yang ya, infarodat sendirian bersama Nabi, maksudnya berdua toh sebagai suami istri selama 3 tahun. Artinya Nabi selama 3 tahun ini tidak menikah dengan perempuan lain. Ya. Tidak menikah dengan perempuan lain sampai kemudian hijrah ke Madinah. Waqat matat sanata khams wa khamsina min hijrah dan beliau wafat di tahun 55 Hijriah. Ini berarti beliau wafat dalam kondisi yang mungkin sudah sepuh banget karena ketika Nabi masih hidup saja disebutkan beliau sudah sepuh. Ya. Padahal Nabi niku wafat tahun 11 Hijriah. Sayyidah Saudah wafat tahun 55 Hijriah. 44 tahun kemudian baru wafat. Jadi mungkin usianya sudah 80, 90 mungkin itu. Oke. Ya. Summa Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha wa radhaha. Kemudian istri Nabi yang selanjutnya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ini yang Kulawa pun sebut bahwa ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi setelah Sayyidah Khadijah wafat, ya akad pertamanya adalah dengan Sayyidah Aisyah. Tapi karena Sayyidah Aisyah waktu itu masih muda, masih kecil, maka kemudian Nabi untuk nikah dulu dengan Sayyidah Saudah yang menemani beliau sampai 3 tahun berdua niku. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam di Makkah qabla hijrah. Nabi mengakad ya nikah sama Sayyidah Aisyah itu di Mekah sebelum hijrah bisa naten sekitar 2 tahun. 2 tahun sebelum hijrah maksudnya. Waqilah bisalat. Ada riwayat lagi menyatakan 3 tahun sebelum hijrah. Wahiyya bintu sit au saba'. Sementara saat itu Sayyidah Aisyah usianya masih 6 atau 7 tahun. Ini sekali lagi ini hanya akad. Ya, usia 6-7 tahun ini hanya akad. Wabana biha, kemudian Nabi berumah tangga, artinya tinggal serumah dengan Sayyidah Aisyah, itu adalah fil Madinah wahiyya bintu tis'in. Saat Nabi berada di Madinah atau setelah hijrah, dan Sayyidah Aisyah saat itu usianya sudah 9 tahun.
Ini yang sering dijadikan alasan atau sering disebut-sebut oleh orang-orang bahwa Nabi itu ya apa suka dengan anak kecil. Ini yang perlu dicatat bahwa 9 tahun zaman semono, mbek 9 tahun saiki beda. Jangan terlalu jauh di zaman Sayyidah Aisyah yang 1400 tahun yang lalu. 100 tahun yang ke belakang, kita masih mendengar ada orang-orang atau ada perempuan-perempuan yang usia 12 tahun nikah, usia 11 tahun nikah. Ya, jadi itu hal biasa. Buktinya bahwa itu hal biasa apa? Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa orang Quraisy maido Kanjeng Nabi. Ya. Kita ini, ulama-ulama kita ini fair. Ulama-ulama kita ini fair. Yang diriwayatkan oleh para ulama kita ini bukan hanya pujian kepada Nabi. Ya, tapi apa istilahnya? Hinaan, ejekan pun juga mereka riwayatkan. Karena Allah Ta'ala pun begitu. Ya, ketika Nabi SAW dituduh, dianggap keturunannya terputus, turun ayat inna a'tayna kal kautsar. Ya, Allah Ta'ala menjawab tuduhan tadi. Maka ulama kita juga begitu. Ulama kita dalam banyak riwayat, dalam banyak kitab menyebutkan ejekan-ejekan, hinaan-hinaan yang dilemparkan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir pada masa itu, kepada Nabi sebagai bentuk penentangan mereka. Dan tidak ada satupun ejekan atau hinaan yang sampai kepada kita, isi konten ejekannya adalah Nabi menikah dengan usia 9 tahun. Menandakan bahwa pada masa itu menikah dengan perempuan usia segitu itu hal yang wajar. Ya, jadi rasa bingung, sapa wong ngomong apa sekarep-karepmu. Karena orang yang membaca sejarah, kalau otaknya tidak dibawa ke sejarah yang dia baca, ruwet. Ya, jadi kalau kita baca sejarah, termasuk sejarah Nabi, ketika bahas ini, yo otakmu mbok gawa 9 tahun Sayyidah Aisyah di masa itu. Aja mbok 9 tahun mbok bayangke mek jaman saiki, bocah-bocah sing sik setenan, apa sik dolanan rock, apa-apa segala macam iku jauh. Ya, jauh karena standar atau metode mereka mendidik anak-anak perempuan pada masa itu dengan sekarang jelas sudah berbeda. Ya. Dan Sayyidah Aisyah adalah sekali lagi satu-satunya istri Nabi yang ketika dinikah oleh Nabi statusnya sebagai bikir, sebagai perawan. Jadi semua istri Nabi, ya, itu semuanya janda kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Dan disebutkan beliau adalah salah satu istri Nabi yang sering dikisahkan cemburu. Ya, termasuk kisah wau ketika Nabi sering minta bikin 3 porsi makanan niku. Yang satu untuk Nabi, satu untuk Sayyidah Aisyah, satu lagi untuk kerabatnya atau temannya Sayyidah Khadijah. Jenenge wong wedok, ya. Suwi-suwi muncul apa? Cemburu nih. Ora curiga kan bojomu. Jadi cemburu, ya. Kok sampai ya bukan cuma Sayyidah Khadijah yang disukai sama Nabi, yang dicintai sama Nabi, bahkan orang yang masih berhubungan dengan Sayyidah Khadijah, kerabat atau teman pun masih disambung silaturahimnya. Ya, dengan cara tadi, Nabi beberapa kali ngirim masakan ke kerabatnya Sayyidah Aisyah atau ke temannya Sayyidah Khadijah. Akhirnya sampai Sayyidah Aisyah kemudian mengucapkan ya kalimatnya niku kula supe. Oh ya maknanya ngeten, bukankah Allah sudah menggantimu dengan yang lebih baik? Ya, bukankah Allah sudah menggantimu dengan yang lebih baik? Maksud saya ki awakmu wis luwih apik. Karena bahasa kasarnya ngeten, Sayyidah Aisyah mbok jenengan nikah karo Rasulullah saat sudah usia 40 tahun dalam status sebagai janda. Sementara aku pas jenengan nikah usiaku sik enom dan aku sik perawan. Ya, jadi iku rasa cemburu. Jadi cemburu iku wajar. Ya, Kanjeng Nabi wae dicemburoni. Apa meneh awakmu. Wah, sis. Ya. Sehari Nabi karena menjawab cemburu seperti itu, Nabi sempat ya bahasa kita mungkin naik suaranya agak naik lah bahasanya. Nabi hari nyebut bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menggantikanku dengan yang lebih baik dari dia, dari Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena amanat bi hina kafaronin nas. Khadijah itu beriman kepadaku saat orang-orang sekitarku menyatakan aku sebagai seorang kafir atau tidak beriman sama aku. Ya.
wa saddaqat bi hina kadzabanin nas. Mengakui ya, Khadijah itu mengakui bahwa aku jujur di saat orang-orang menganggap aku ini berdusta. Ya. Terus waruziqtu minhal aulad. Dari dia juga aku mendapatkan keturunan. Terus saya waruziqtu hubbaha. Aku juga diberi oleh Allah hubbaha, cinta dengannya. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ada 4 sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Ya, 4 sayyidatun nisa'i ahlil jannah, 4 pemimpin para wanita di surga. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad, wa Asiyah bintu Muzahim, wa Maryam bintu Imran. Ini 4 perempuannya adalah 4 perempuan pemimpin ahli surga. Radhiyallahu anhunna ajma'in. Wa mata anha, dan Sayyidah Aisyah, Nabi SAW wafat ya, saat bersama dengan Sayyidah Aisyah, wahiyya bintu thamani asyarata sanah. Beliau saat itu masih usia 18 tahun. Dan Nabi wafat di rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi ketika sudah beberapa lama sakit, akhirnya minta izin kepada istri-istri beliau supaya diperbolehkan untuk dirawat di rumah Aisyah. Dan ini hebatnya Kanjeng Nabi, karena para ulama niku nyebut bahwa Nabi niku sebenarnya tidak wajib atau Nabi niku berhak tinggal atau bermalam di istri manapun. Ya. Para ulama nyebut bahwa Nabi niku tidak wajib, gilir niku mboten wajib. Misalnya Nabi meh seminggu mungkin ya wis, tidak ada masalah. Iku hak prerogatif Kanjeng Nabi. Tapi akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, saat beliau kepengen dirawat di rumah Sayyidah Aisyah, beliau tetap minta izin kepada istri-istri beliau. Ya. Jadi kadang-kadang hal yang diperbolehkan pun kita harus ono apa istilahnya, tata krama nih. Ojo mentang-mentang entuk sak karepe dhewe ya to. Monggo di enak dipangan dienake mbok entekke kabeh ya. Pemene mbok go mulih, mbok bungkusi barang kuwi ya iki. Kelakuane sapa kuwi teko kuwi ya. Wa tufiyat sanata tsaman wa khamsin. Kemudian Sayyidah Aisyah wafat di tahun 58 Hijriyah. Wa qila ghairu dzalik. Ada yang menyebutkan juga selain tahun itu, artinya ada yang menyebutkan tahun 57, ada yang menyebutkan tahun 58 dan lain sebagainya. Walam yatazawwaj bikran ghairaha. Dan Nabi tidak pernah menikahi perawan selain Sayyidah Khadijah. Wa tukna bi Ummi Abdillah. Kemudian Sayyidah Aisyah juga mendapatkan panggilan Ummu Abdillah. Nah, ini yang kemudian jadi khilaf di para ulama. Kenapa kok Sayyidah Aisyah dipanggil Ummu Abdillah? Sebagian menyebut bahwa Sayyidah Aisyah pernah melahirkan putra yang kemudian diberi nama Abdullah. Ya, maka kemudian Sayyidah Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah, karena panggilan Ummu atau Abu niku untuk orang yang punya anak. Ya. Tapi sebagian lain bilang enggak. Ya, Sayyidah Aisyah tidak pernah melahirkan anak. Tapi beliau sering ngomong keponakan beliau. Ya, putra dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar yang bernama Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair bin Awam niku ponakane Sayyidah Aisyah. Karena ibunya Sayyidina Abdullah bin Zubair niku Asma binti Abu Bakar. Lah Sayyidah Aisyah sering ngomong Abdullah bin Zubair zaman cilik niki sampai akhirnya dikenal atau dipanggil dengan nama Ummu Abdillah, ibuke Abdullah. Maksudnya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam niku. Radhiyallahu anhu majma'in. Insyaallah kita lanjut lagi di Tarikhul Hawadits di pertemuan selanjutnya. Kita pindah ke Risalatul